Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa qama bi tariqatihi wa tawassalah wa ja'ala al-hidayata asasa li fitratihi wa ahkama syari'atan min jazari 'amalihi wa masdar li ahkamihi. Asyhadu an la لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد assalamu alaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, abang-abang, adik-adik, anak-anak sekalian yang kita cintai karena Allah, yang semoga nanti menjadi generasi yang terbaik di masa depan, menjadi generasi yang hafiz wa hafizah, ya, jadi ulama paham syariatnya Allah, ya, yang akan mengisi masjid kita ini dengan lantunan-lantunan Al-Quran, ya, yang akan mengisi mereka dengan pengajian-pengajian yang nanti menjadikan apa, Bu? Kuburan-kuburan kita pun dari lisan-lisan mereka, lidah-lidah mereka, bacaan-bacaan mereka, doa-doa mereka sampai ke dalam kuburan kita sehingga kuburan kita lapang semuanya. Amin. Luar biasa. Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagai hamba Allah yang beriman, mari sama-sama kita bersyukur hanya kepada Allah. Kalau masih ingat kan, kenapa kita bersyukur hanya kepada Allah? Karena yang ciptakan ruh kita hanya Allah. Yang ciptakan jasad kita hanya Allah. Yang ciptakan pasangan hidup kita siapa? Yang ciptakan anak-anak kita siapa? Yang jamin rezeki kita siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Ali Sayyidina Muhammad. Dan salam pada beliau, keluarga beliau dan para sahabat yang setia mengikuti Rasulullah hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah, subhanallah, mungkin sudah berapa lama ya? Ada berbulan ya. Saya yang ikut kemari ya. Kalau rasanya udah 3 tahun ya. Berbulan rasanya udah setahun ya, dari tahun 2023 2024 November. Saya nggak kemari Pak Ibu, terasa rindu datang kemari luar biasa. Kenapa? Memang tadi dibilang ini nggak pakai MC ya Ustadz, anggap aja kampung sendiri, saudara sendiri, apa sendiri. Sebenarnya udah teranggap begitu Bu, tapi dia bilang gitu terasa lebih dalam lagi. Kenapa begitu? Karena memang dalam Islam itu menjelaskan, sebagaimana sering saya ucapkan bersama ketika datang kemari, al-mu'minuna ikhwah, ya kan? Mukmin itu ikhwah. Ikhwah itu berasal dari kata akhun. Akhun itu disebut saudara kandung. Kan suara kandung berarti satu rahim. Rahim, tapi bukan rahim ibu, tapi ar-rahimnya Allah Subhanahu. Jadi ada ar-rahim yang Allah titipkan pada seorang ibu. Maka setiap rahim itu akan melahirkan anak. Setiap anak yang rahim dari rahim yang sama maka disebut saudara kandung. Ada lagi rahim yang Allah sangkutkan di aras. Tergantung di aras kata Rasulullah. Rahim yang tergantung di aras itu ada anaknya di situ. Siapa? Setiap orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia satu rahim yang tergantung di aras, yaitu satu saudara kandung. Kalau dia ayah kita, kalau dia saudara-saudara kita, kalau dia abang kakak abang kita, kalau dia adik-adik kita, kalau dia anak-anak kita, diikat dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup dengan kalimat itu, mati dengan kalimat itu, kembali ke akhirat dengan kalimat itu, dan kita nanti Bapak Ibu insya Allah dengan kalimat itu dikumpulkan kembali di surga. Amin ya rabbal alamin. Di sana kita akan bertetangga. Jadi satu kampung nanti, namanya kampung itu orang beriman, tauhidnya sama, benar, tidak pernah kafir Pak, maka kita akan jadi sekampung di akhirat besok, kampung surga yang satu kaplingnya masing-masing seluas langit dan bumi. Jadi ibu sama suami seluas langit dan bumi punya milik sendiri. Wah, saya punya juga, yang lain punya juga kan. Nanti kita kunjung-kunjungan, jauh kali Ustaz jaraknya. Tenang di sana Pak Bu,
Sana itu enak, tinggal bilang sama ya Allah saya mau ke sana. Mau pakai apa kata Allah? Pakai angin aja, oh terbang, shoo, sampai. Iya, sekarang aja dunia sudah kecil Bapak Ibu. Kenapa kecil? Pakai pesawat terbang cepat nyampe dah. Udah kecil, ke Mekah udah dekat. Kan kalau dulu mau berbulan-bulan Pak. Tapi sekarang makin kecil. Nanti di akhirat kendaraannya lebih canggih dari kendaraan dunia. Jadi kita bertetanggaan, rumahnya nggak jauh-jauh Bu, jaraknya seluas langit dan bumi. Tapi kendaraannya luar biasa. Karena kalimatnya kan, orang yang disediakan oleh Allah surga itu seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah minta ampunan kepada Allah dan sorga yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Aku siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa? Sorganya disiapkan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Coba pikirkan Bu. Kok untuk orang yang bertakwa bukan untuk yang beriman saja? Nah, disinilah pentingnya kita memahami Ramadan ini. Coba ayat Ramadan kan surah Al-Baqarah ayat 183. Bukan sekedar iman, tapi iman ini harus berubah. Berubah dengan proses Ramadan. Berubah kemana? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang takwa. Kalau jadi takwa berarti sudah Allah siapkan sorga untuk dia seluas langit dan bumi. Dengan iman kita ini kita puasa, dengan puasa jadi takwa, dengan takwa masuk surga. Bisa diulang Bu? Dengan iman kita puasa, dengan puasa kita takwa, dengan takwa masuk. Itu luar biasa. Pertama berarti imannya harus dijaga terus. Bagaimana imannya kita? Sekarang ini bagaimana puasanya? Ada tinggal-tinggal nggak? Ya, ada tinggal puasanya? Ada. Kalau ibu-ibu pasti ada ya. Nggak mungkin nggak ada ya, kecuali sudah nggak lagi istirahat. Karena ada yang haid ya, pasti nggak boleh puasa. Malah kalau puasa lagi haid haram. Enaknya ibu-ibu Pak, mau tahu Pak? Sudah nggak puasa berpahala pula. Karena puasa haram, meninggalkan yang haram berpahala. Berarti nggak puasa berpahala. Kalau nggak puasanya karena haid, tapi kalau nggak puasanya karena malas berdosa. Iya. Kalau laki-laki nggak ada alasan nggak puasa, ya kalau lagi sehat, ya nggak ada alasan. Kecuali sakit boleh nggak puasa, ganti hari yang lain. Kecuali musafir perjalanan jauh nggak puasa, ganti hari yang lain. Tapi kalau nggak ada alasan yang syar'i nggak boleh nggak puasa. Bahkan diancam oleh Allah nggak bisa jadi takwa Pak. Nggak bisa jadi takwa, nggak bisa masuk surga Pak. Bahkan di dalam kitab itu, di dalam kitab namanya Fikih Sunnah, itu disebutkan orang yang buka puasa sengaja di siang hari, sengaja buka puasa, tidak ada sakit, tidak ada uzur syar'i, sengaja buka puasa begitu saja, maka tidak bisa diganti puasanya selama-lamanya. Dan ketika tidak bisa diganti, dia dimasukkan dalam kalimat zindik, bahkan orang itu dianggap mendekati kafir. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita nggak puasa karena malas, karena betul-betul nggak ada alasan. Tapi kalau ada alasan, seorang wanita sedang hamil, khawatir dengan kehamilannya, seorang wanita sedang menyusui, khawatir dengan susunya, kualitasnya anaknya bagaimana, maka itu boleh tidak puasa. Tapi ganti waktu hari yang lain. Seorang laki-laki apa? Menyusui. Nggak ada, haid nggak ada Pak. Bekerja, hah?
Kalau bekerja, bahkan kata Rasulullah, kalau puasa, kalau bisa bekerja itu diusahakan jangan terlalu berat seperti di luar puasa, supaya puasanya dapat. Bahkan bukan sengaja meninggalkan puasa lagu berat bekerja, tapi sunnahnya agak diringankan sedikit kerjanya, tapi banyak puasanya. Tapi ibu-ibu sabar, kalau duitnya masuknya dikit juga. Ya kan Pak kan? Kalau ringan kerjanya kan sedikit ini Pak ya. Tapi ternyata ibu nggak sabar Pak, mau baju raya apa Mbak, mau kue hari raya apa, akhirnya kerja berat nggak puasa, berarti ibu-ibu dosa juga. Menyebabkan suami nggak puasa. Ya, jadi puasa ini Bu sengaja Allah adakan bagi umat Islam. Karena apa? Karena sayangnya Allah bagi umat Islam. Jadi Allah itu sayang sama kita Bu, cinta sama kita Bu. Dia ingin kita jadi takwa agar masuk surga. Itu keinginan Allah. Allah ingin kita itu jadi takwa, dan Allah sudah siapkan surga untuk orang takwa. Umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek, nggak panjang-panjang. Kata Rasulullah umurnya seperti umurku 63 tahun meninggal Rasulullah. Jadi antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih bonus ini. Kalau di sini ada yang lebih bonus Bu. Kayaknya orang desa banyak lebih Bu. Orang kota tak sanggup lebih Bu. Kalau lebih udah di rumah sakit aja. Orang kampung makanannya kayak tadi Pak saya makan langsung dari sungai. Kami sana dari sungainya, terus berapa harinya perjalanan, terus di SS entah berapa lama, Bu. Terus tuh ada lagi yang main siram, Mbak. Tahu Pak ya? Kalau udah mati dia di tengah apa tuh kan? Jual di kedai itu, main siram deh, Pak, supaya nggak busuk-busuk. Itu pula yang dimakan kan? Akhirnya apa? Ikan tak busuk, awak cepat busuk. Rusak badan kita kan? Karena makanannya banyak kali campur ini campur itunya, Pak. Pengawet ini pengawet itu, ya kan? Maka orang kota tuh umur di atas 60 untuk apa hidup lagi kadang? Kenapa? Susah hidupnya. Di kampung kayaknya ada yang lebih-lebih, 70 ada yang lebih-lebih ya. Karena memang fisiknya kuat-kuat, ya kan? Nah, jalan pun naik turun itu aja udah lumayan saya tadi, ngos-ngos juga saya. Awas soalnya tangganya di sana udah nggak ada lagi tangga kayak gitu Bu. Berdiri naik dia terus gitu. Jadi nggak bergerak Pak. Makanya fisiknya mudah rusak. 60 tahun udah letih badan, nggak ada kekuatannya lagi Pak. Di kampung 60 tahun masih gagah, 70 tahun masih mantap, ya kan? 80 tahun barulah nampak. Kalau di kota udah nggak ada lagi tuh. Ya, kata Rasulullah umur umat Islam tuh pendek-pendek, 60, 70. Makanya kalau dibandingkan dengan umur Nabi sebelumnya, ada yang 1000 tahun, ada sekian ribu tahun, beda kali banyaknya Bu. Ada ratusan tahun, kita cuma 60, 70. Lalu sementara umat Nabi Muhammad mau masuk surga, umurnya pendek. Cuman mau banyak ibadah, banyak apa? Maka Allah datangkan Ramadan. Ramadan itu memang 30 hari, tapi kalau ada yang beribadah di dalamnya, bukan 30 hari hasilnya. Contoh, kalau bulan Ramadan kita sholat, ya, sholat itu sholat wajib. Sekali sholat wajib sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Coba, berarti tadi kita sholat isya sekali Bu, itu sama dengan 70 hari sholat isya di luar Ramadan. Berarti bertambah berapa umur kita? 69 hari pahalanya maksudnya. Bukan setelah itu tak sholat lagi 69 hari, nggak boleh. Ya kan? Tapi begitu Pak, sekali kita sholat di Ramadan sama dengan 70 kali kita sholat di luar Ramadan. Berarti kalau sholat isya sekali berarti 70 hari, karena satu hari cuma sekali sholat isyanya. Berarti 70 hari Pak kan? 70 hari kita, itu sekali. Kalau sempat puasa nih ada 30 kali kita sholat isya kali 70. Berapa itu? 7 kali 1, 21, 2100 hari kita sholat pahalanya Pak. Itu baru pahala wajib. Belum lagi pahala Lailatul Qadar, satu malam Lailatul Qadar saja. Itu khairum min alfi syahrin. Khairum artinya lebih, bukan sama.
dari 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. tahun 4 bulan itu 1000 bulan. Kata Allah bukan 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Berarti bisa 100 tahun. Satu puasa dapat Lailatul Qadar, 100 tahun umurnya nambah. Puasa lagi besok dapat satu lagi. Selama 40 tahun berarti 40 kali puasa. Berapa nambahnya? 40.000 tahun kita jadi pahalanya, Pak. Mang umur kita tak sampai 100, tapi pahala kita jauh lebih banyak daripada pahala nabi-nabi sebelumnya yang beribu-ribu tahun. Kenapa? Karena ada bulan Ramadan. Itu Allah jadikan untuk kita karena sayangnya dengan kita. Agar kita banyak ibadahnya. Makanya rugi sekali kalau bulan Ramadan ditinggalin sholat, rugi sekali kita ninggalin puasa, sangat rugi. Rugi sekali kita tidak malam-malam Ramadan, tidak menjalankan Ramadan, rugi. Mana tahu saat malam itu kita tahajud, saat malam itu kita taraweh, rupanya malam itu Lailatul Qadar. Maka hitungan ibadah kita malam itu lebih dari 1000 bulan. Artinya 100 tahun atau lebih pahala ibadah kita satu malam itu saja. Karena Allah sayang, Allah buat yang seperti itu untuk kita, Bu. Karena Allah sayang, Allah jadikan bulan Ramadan seperti itu. Sodakohnya kalau di luar Ramadan 1 cabangnya 7. Misalnya kita sodakoh 1000 cabangnya 7. Jadi 7.000. Setiap 1000-nya kali 100. Jadi 700.000 kali 7. 100.000 kali 7. 700.000. Kan itu kan? 1000 sedekah di luar Ramadan itu 700.000 pahalanya, Bu. Itu 1000. Kalau di dalam Ramadan kali lagi, saat Allah kali 10 bahkan 700 kali lipat lagi. Bayangkan udah berapa itu, hitung sendiri lah, Pak. 700 kali 700 kali lipat. Itu baru sedekah 1000. Kalau 10.000 luar biasa. Apalagi kalau sempat 100.000. Mantap, di rumah kosong jadinya. Tapi yang bagus itu, Bu. Jadi sekarang ini kita luar biasa ibadah oleh. Kenapa Allah begitu? Karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah sayang kepada umatnya. Karena Allah cinta kepada hamba-hambanya. Rasul sayang kepada umatnya. Nah, Ramadan ini penting sekali, Bapak Ibu. Kenapa kami juga sanggup datang sini? Karena pertama saudara yang begitu akrab. Sudah sekian lama itu kita rasa hubungannya sangat akrab. Tambah lagi Ramadan ini momentum yang luar biasa. Kalau kami sekarang sekali nih, Bu, nih, kira-kira pahala kami sekarang nih berarti 70 kali datang ke sini sudah pahalanya. Tapi bukan berarti kami tak datang lagi, tenang aja insya Allah. 70 kali lipat, Pak. Makanya minimal sekali kami bisa datang Ramadan sini. Karena 70 kali lipat. Berarti pahala orang sedekah ini, Bu, ini 70 kali lipat. Luar biasa, Pak. Karena dakwah itu hukumnya wajib kan, 70 kali lipat jadinya. Subhanallah. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita Ramadan ini meningkatkan semua aktivitas kita dengan kebaikan. Terutama meningkatkan iman. Karena iman berkualitas, nanti puasanya berkualitas. Puasanya berkualitas, takwanya berkualitas. Kalau takwanya berkualitas, sorganya bukan sorga bawah, Pak, tapi sorga yang paling atas. Dari mana awalnya, Bu? Imannya dulu berkualitas. Kalau iman berkualitas apa tadi? Puasanya Kalau puasanya berkualitas, takwanya berkualitas. Kalau takwanya berkualitas, sorganya paling atas. Wah. Ya paling atas. As semua. Kan gitu. Sorga Firdaus bertemu dengan Allah langsung. Tapi diawali iman yang berkualitas. Ibu sekalian, pada pertemuan ini mungkin saya menambah karena memang posisi saya banyak pada akidah. Kita akan pahami akidah kita masing-masing sekuat apa ya, Bu ya. Bapak ya sekalian. Nah, bagaimana kualitas iman kita? Ada ayat Allah surah Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah?
Innamal mu'minun, hanya saja orang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ibu, sekarang saya tanya, Bapak, ketika disebut nama Allah, ada nggak getaran dalam hatinya? Ada? Kadang disebut nama suami bergetar, nama Allah tak bergetar. Berarti suami lebih besar masuk dalam jiwa daripada Allah tentu kan? Kalau disebutkan nama seseorang yang misalnya entah presiden gitu bergetar, masa nama Allah nggak bergetar? Ya. Disebutkan nama-nama orang hebat, nama-nama orang terkenal, lalu disebutkan, ada getaran hati kita. Kenapa ketika menyebut nama Allah kita tidak bergetar? Ini ada permasalahan iman kita, Bu. Iman kita, Pak. Kenapa hati kita kurang bergetar mendengar nama Allah? Bisa saja kita kurang kenal dengan Allah. Bu, kenal Allah, Bu? Kenal? Di mana kenalnya? Kadang kita karena lebih kenal suami, kalau cerita suami langsung teringat. Kalau Allah, mengenal Allah, Bu, makanya kita mengenal Allah itu dari ciptaannya. Mengenal Allah tadi Ustadz tadi mengajarkan itu. Nanti semoga nanti anak-anak kita tidak sama seperti kita, Bu. Udah hafal, Bu, Asmaul Husna, nama-nama Allah hafal? Nama Allah? Insya Allah hafal di luar kepala, tak ada yang masuk. Ya Allah, apa lagi? Dari mana ya Pak? Kalau saya dari ya Allah dulu sih, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus gitu, Bu ya. Kira-kira hafal nggak? Kalau nggak hafal, tadi dikasih sama ustadznya metodenya. Nanti anak ibu 2 bulan hafal nama-nama Allah. Kita bisa jadi kurang kenal sama Allah. Ketika disebut nama Allah kurang ada rasa. Tapi disebut nama orang hebat, oh itu hebat tuh. Nama Allah, Allah, nggak ada rasa. Padahal orang yang hebat tadi nggak ada apa-apanya. Orang yang paling hebat tadi nggak ada apa-apanya. Orang yang paling ditakuti nggak ada apa-apanya. Orang itu masih ciptaan Allah, nggak ada apa-apanya. Kenapa orang itu kita ada rasa? Kenapa orang itu gemetar diri kita? Kenapa dengar nama Allah nggak gemetaran? Bu, seandainya Allah cabut nyawa ibu gimana coba? Nggak takut sama Allah? Iya kan? Cabut sekarang, Pak. Cabut langsung, Pak. Dahsyat, Bu. Harusnya kita takut ketika sebut nama Allah, kita teringat dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah. Ada rasa khawatir kita kalau kita teringat nama Allah. Disebutkan Allah yang menciptakan kamu, terasa. Bu, ada orang ngasih ibu makan, ngasih ibu minum, ngasih ibu tempat tinggal, ngasih kendaraan. Gimana kalau disebut nama dia, Bu? Waduh, orang itu baiknya apa sebagainya. Nah sekarang, Bu, yang ngasih nyawa ibu siapa? Allah. Ngasih jasad siapa? Ngasih udara siapa? Kok disebut namanya kok? Oh iya, karena ada itu di bawah ya. Izin dulu ya. Ya, boleh. Langsung kan, ngasih ini siapa? Dua kanan dua kiri, Pak. Iya. Ya. Ya. Nih, bedanya kita sama ibu-ibu gitu. Harus indah. Kalau kita udah jadilah. Nah itu betul. Kan baru senang ibu-ibu ya. Itulah bedanya, Pak ya. Allah ciptakan saling berpasang-pasangan. Jadi saling memperhatikan. Nah, jangan saling gontok-gontokan ya. Jadi ibu sekalian, ketika ada orang kasih kita misal makan, minum, kasih harta, kita dekat sama orang, kita bangga sama orang itu. Sementara Allah lebih dari itu pemberiannya. Kenapa ketika disebut nama Allah kita nggak terasa? Allah itu sangat baik. Allah itu sangat baik dengan kita.
Dia kasih saya hidup, dia kasih saya napas, dia kasih saya bisa melihat, Bu. Coba Bu, seandainya mata kita diambil oleh Allah, bisa nggak diganti oleh manusia? Bisa? Nggak bisa. Pendengaran kita diambil, bisa diganti oleh manusia? Nggak bisa, Pak Bu. Kaki kita diambil, bisa diganti dengan manusia kaki yang sama? Nggak bisa, Pak Bu. Anak kita dilahirkan dari kita, lalu Allah ambil, bisa diganti dengan anak yang lain? Nggak bisa, Bu. Pemberian Allah itu pemberian terbaik. Tapi kenapa sebut nama Allah seakan-akan tidak muncul di benak kita? Allah itu sangat baik sekali, ya Allah. Kenapa tidak muncul? Karena bisa jadi Bapak Ibu, kita kurang mengenal Allah dengan baik. Makanya orang beriman itu disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dia terasa Allah, ya Allah itu maha pencipta, Allah itu maha besar, Allah itu maha dalam segala-galanya, Allah itu maha baik, Allah itu maha keras siksaannya. Takut kita. Oh, apa bedanya manusia takut kepada manusia dengan takut kepada Allah? Bedanya apa? Kalau kita takut sama manusia, biasanya kita jauhi manusianya. Kalau takut dengan Allah, kita dekati. Takut azab Allah, kita dekat kepada Dia agar kita tidak diazab. Takut Allah memberikan bencana pada hidup kita, gitu kan, kita dekat pada Dia agar kita tidak diberi bencana. Bagi Allah sangat mudah memberi bencana, Bu. Ya kan? Kayak di Aceh, saya dulu di Aceh, tsunami tinggal Allah perintahkan. Ada seorang ibu yang tenggelam timbul, tenggelam timbul, tenggelam timbul. Orang lain tenggelam langsung tak timbul-timbul. Dia tenggelam timbul, diselamatkan. Sudah tua tapi diselamatkan. Pas ditanya, apa yang kamu rasakan? Apa dia bilang? Saya mendengar zikirnya air, dan air itu mengatakan kepada saya sedang menjalankan perintah Allah. Luar biasa, Bu. Allah tunjukkan ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Luar biasa ini. Tapi kadang orang kalau nggak kenal kalimat begitu, bagaimana disebut nama Allah, ada rasa nggak? Kalau nggak ada rasa, imannya bermasalah. Makanya sering zikir supaya merasakan Allah atau la ilaha illallah. Ingat Allah, Allah maha memberi, Allah ciptakan nyawa saya, Allah berikan ruh saya, Allah berikan makan dalam hidup saya, Allah berikan ini, Allah ini, semua, Bu. Ketika begitu nanti ada rasa yang sangat kuat kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Bergetar. Gentar dia, Bu. Ada rasa gentar kalau disebut nama Allah. Ini enggak, nama makhluk disebut gentar, nama Allah enggak ada gentarnya sama sekali. Kenapa bisa jadi tadi, Bu, ya? Kita kurang mengenal Allah, sifat-sifat Allah kurang kita kenal. Maka nanti anak-anak ini diajari, ibu juga tetap belajar, ya, sifat Allah itu, ya, bagaimana Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pencipta, Allah itu lembut, Allah itu semua luar biasa Allah. Ya, gimana merasakan lembutnya Allah, Bu? Seperti apa rasanya kasih sayangnya Allah, Bu? Bu, Pak, kita ini bersalah kepada Allah sekali apa sering kali? Sering kali. Kan gitu. Tapi kalau sering kali, ada nggak Allah tetap Allah hentikan udara untuk kita? Ada nggak? Udah salah, udara tetap dikasih gratis. Udah salah, nyawa tetap gratis dipakai, Bu. Ya kan? Udah salah, mata tetap gratis digunakan. Coba kalau kejadian kayak di teman saya di Malang itu, sudah nama daerahnya Malang, orangnya Malang pula. Kenapa, Bu? Allah cabut satu nikmat saja, Bu. Nikmat apa? Kedipan matanya aja yang dicabut, bukan matanya. Kedipan matanya cuman yang dicabut. Jadi nggak bisa ngedip, Bu. Coba ibu bayangkan nggak bisa ngedip 2 hari, gimana? Tidurnya gimana? Usahakan 2 hari, Bu. Coba tes begini, berdiam selama berapa menit, panas mata kita kan, pedih kan, betapa sengsaranya hidup kita kalau Allah tidak kasih kedipan mata, cuman kedipan. Dia 2 hari 3 hari udah nggak tahan, aduh ya Allah sakitnya, baru satu kedipan Allah ambil, Bu. Nggak tahan dia, lalu masuk rumah sakit, lalu khusus dokter mata, lalu sekali bisa kedip berapa bayar, Bu? 2 juta.
Coba ibu, berapa kali kedip pagi tadi sampai sekarang? Bayarlah 2 juta sekali kedip. Sanggup bayar? Tapi walaupun kita salah sama Allah, sering salah sama Allah, ada diambilnya kedipan mata kita? Tidak, digratiskannya tetap. Udah salah tetap dikasih nikmat, udah salah tetap dikasih kebaikan, udah salah tetap dikasih rezeki, sudah salah tetap dikasih kenikmatan. Luar biasa Allah itu, Bu. Sayangnya itu tidak bisa kita ukur itu. Ya. Kalau sempat itu terjadi, kita kedipan mata saja, ya Allah, apalagi matanya, apalagi kan habis semuanya, Bu. Itu baru satu. Di Malang tuh kejadian satu lagi, Bu. Maaf cakap, nggak bisa kentut, Bu. Itu saja bahaya, Bu. Katanya kalau nggak bisa buang angin itu tertahan, semua organ dalam tubuh itu bisa membusuk dan hancur, orang itu bisa mati. Akhirnya harus diobati. Coba bayangkan, Bu, setelah sekian hari baru diobati. Sekali obat berapa bayar, Bu? Sekali bisa kentut 5 juta, Bu. Coba ibu berapa kali udah? Nggak bayar, Bu. Ternyata buang angin aja sebuah kenikmatan. Bayangkan, Allah sudah beri nikmat berapa banyak. Coba mau dihitung apa aja nih. Gerak tangan udah berapa gerakan, ya kan? Telinga mendengar udah berapa banyak yang didengar dari pagi sampai malam ini. Hidung menghirup udara udah berapa udara. Kalau tes ke rumah sakit dikasih tabung udara, Bu, 1 tabung berapa bayar? Sekarang kita udah menghirup banyak, tapi kita nggak sholat, kadang kita nggak puasa, kadang kita buka aurat, kadang di depan Allah kita maksiat, tapi Allah langsung azab? Tidak. Tunggu kapan umatku taubat. Ditunggu-tunggunya, Bu, pas taubat langsung disayangi. Maksiat banyak, sekali taubat langsung disayangi. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Berarti Allah tuh nunggu-nunggu nih, siapa taubat, siapa taubat. Berarti dia siapkan cintanya. Dia siapkan cintanya kepada orang yang mau taubat. Jadi orang udah salah, maksiat, dia tunggu-tunggu sama Allah. Dan dia taubat, dikasih cinta Allah kepada dia. Kita, Pak, kalau orang bikin salah sekali, nggak apa-apalah. Bikin salah 2 kali, Bu, nggak, oke lah 2 kali. 3 kali, jangan 3 kali. Langsung, Bu, marah kita kan. Mungkin kita jadi nggak bersahabat lagi, kan apa? Bikin salah terus. Allah ada begitu? Tidak, Bapak Ibu. Ya Allah luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Allah itu memang betul, wah kan, Allah mengirim orang untuk menyampaikan minuman. Ini satu nikmat dari Allah ini, ya. Dahsyat sekali ini. Iya, ini langsung ini dari pohon kayaknya. Iya, insyaallah. Iya. Biar lancar ya, merasakan nikmat pemberian dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki dari Allah ini. Ya kan? Tapi dia berikan kesempatan kepada saudara kita mendapatkan pahala besar untuk menyampaikan ke saya. Karena rezeki tetap dari digerakkan hatinya kepada kebaikan, Pak, kan? Sehingga ingin mengambilnya, dikorbankan waktunya, tenaganya. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang buat hatinya baik? Siapa yang mengarahkannya? Siapa yang menumbuhkan pohon ini? Allah. Siapa yang buatnya masak begini, Bu? Rasanya nikmat? Allah. Jadi sebenarnya hakikatnya dari Allah. Dapat ya? Mantap pertanyaannya. Tapi yang berpahala orangnya. Itu dia, memang begitu ya. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat baik sekali sama kita. Ya, Bu ya, sangat baik sekali, Ibu. Ya. Ibu di sini diberi kesehatan, mungkin kadang-kadang sakit, enggak parah-parah kali lah kan. Sakit, kadang sehat lagi. Ya. Sakit, kadang sehat lagi. Sakit itu menghapuskan dosa. Ya. Udah sakit menghapuskan dosa. Ketika sehat bersyukur menambah pahala. Kan nikmat, Bu. Sakit bersabar menghapuskan dosa. Ya, sehat bersyukur nambah pahala. Ini luar biasa. Allah itu baik sekali. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang beriman tadi apa? Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya.
Gimana hati kita bergetar tidak ketika disebut nama Allah? Kalau kurang bergetar, maka sekarang Bapak Ibu harus belajar lagi tentang Allah. Seperti apa Allah? Ya, Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu pencipta dunia dan akhirat. Allah itu pencipta jasad kita, pencipta ruh kita. Allah itu sangat baik. Allah itu memberikan segala yang kita butuhkan, ya. Allah itu memaafkan seluruh kesalahan kita sebesar apapun kesalahan itu. Sampai-sampai orang kafir, kalau dia beriman maka dihapuskan semua dosanya. Begitu Allah itu, Pak. Dia kafir, seumur-umur hidupnya kafir, masuk Islam, bertaubat, diterima taubatnya, hapus semua dosa-dosanya. Segitunya Allah itu mengampuni dosa orang-orang yang bermaksiat. Betapa baiknya Allah. Sudah Dia yang ciptakan jasad, ruh, bikin maksiat, tetap Dia ketika kembali pada Allah, Allah betul-betul memaafkannya, mengampuninya. Bahkan Allah memberikan sayangnya kepada orang itu tadi, cintanya kepada orang itu tadi. Ibu sekalian muliakan oleh Allah, memang ada penjelasan dalam penjelasan lanjutannya, Bu, ya. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita tentang cinta ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah. Jika benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad itu bagaimana Nabi Muhammad mencintai Allah, maka kita mencintai Allah. Ya. Ikut Nabi Muhammad berarti ngikuti sholatnya, puasanya, zakatnya, ngikuti ibadahnya, ngikuti kesehariannya, yang itu dicontohkan kepada kita. Apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Kalau kamu ikut Nabi Muhammad, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah mencintai, dalam tafsir disebutkan yang pertama yang akan Allah lakukan apa? Kalau Allah sudah mencintai seorang yang bertaubat, maka diampuni semua dosanya. Wa yaghfir lakum sebanyak apapun dosa Bapak Ibu, bagi Allah tuh 0 lagi, Bu. Dan nggak diulang, nggak disebut-sebut, Bu. Kalau kita kadang orang udah salah, taubat besok masih disebut-sebut kan? Ini tidak disebut-sebut. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah datangkan, sudah Dia cintai, Dia ampuni semua dosa, dan Dia sayangi. Ghafurur rahim, Allah sayang kepada dia. Ya, dan Dia Ghafurur rahim, Allah ampuni dan Allah sayangi dia. Rahim, Allah